Revolusi menegakkan panji-panji NKRI. Bagian A. Peristiwa awal kemerdekaan Indonesia dan kedatangan sekutu Belanda ke Indonesia. Kedatangan sekutu dan Belanda ke Indonesia terjadi setelah sekutu memenangkan Perang Dunia Kedua dan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu dalam Perang Dunia Kedua pada tanggal 15 Agustus 1945. Setelah Perang Dunia Kedua, terjadi perundingan Belanda dan Inggris di London, Inggris yang menghasilkan Civil Affairs Agreement. Isi Civil Affairs Agreement adalah tentang pengaturan penyerahan kembali Indonesia dari pihak Inggris kepada Belanda. Datangnya sekutu dan Belanda ke Indonesia karena Belanda yang ingin masuk kelompok sekutu dan ingin kembali menjajah Indonesia. Namun kenyataannya Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Soekarno-Hatta dan Muhammad Atta atas nama rakyat Indonesia. Akibatnya, terjadi pertentangan konflik antara Indonesia dengan sekutu dan Belanda. Saat itu, rakyat Indonesia harus berhadapan dengan tiga pihak, yaitu Jepang, tentara Inggris atas nama sekutu, dan Nica yang mewakili Belanda dengan membonceng sekutu. Bagian B. Perlawanan fisik rakyat Indonesia. 1. Perjuangan rakyat Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang ini adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945 pada masa transisi Jepang ke Belanda. Pertempuran ini dipicu oleh Jepang yang tidak mau menyerahkan senjatanya dan juga para tawanan Jepang yang melarikan diri. Itu semua membuat rakyat marah. Ditambah lagi dengan adanya peristiwa terbunuhnya Dr. Karyadi yang merupakan kepala laboratorium pusat rumah sakit rakyat juga menjadi pemicu terjadinya pertempuran ini. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta ini terjadi pada tanggal 7 Oktober 1945. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh tentara Jepang yang tidak ingin meninggalkan Yogyakarta meski Jepang telah menyerah kepada sekutu. Hal ini yang menimbulkan kemarahan rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia telah merasa merdeka dan rakyat Indonesia pun tidak ingin masih dikuasai oleh sekutu. Dan akhirnya terjadilah pengambil alihan ini yang dilakukan secara paksa melalui serangan dilakukan oleh rakyat dan pemuda Indonesia. Arek-arek Surabaya untuk Indonesia. Peristiwa pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya, yang dilatar belakangi oleh pengibaran bendera Belanda di Hotel Yamato pada tanggal 18 September 1945. Puncak dari pertempuran ini terjadi pada tanggal 10 Oktober di mana terjadinya bentrok antara pasukan sekutu dan juga arek-arek Surabaya. Pertempuran Ambarawa atau Palagan. Pertempuran Ambarawa ini adalah peristiwa perlawanan rakyat Ambarawa dan pasukan TKR atau Tentara Keamanan Rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Jawa Tengah. Peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India. Divisi India itu adalah divisi India ke-23 yang berada di Semarang yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Battle pada tanggal 20 Oktober 1945. Lalu pada 21 November, pasukan sekutu yang berada di Magelang tiba-tiba ditarik ke Ambarawa dan di bawah perlindungan pesawat tempur. Dan keesokan harinya pertempuran berkobar di dalam kota dan pasukan sekutu melakukan pengobaman terhadap kampung-kampung yang berada di Ambarawa. Pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area ini terjadi pada tanggal 13 Oktober 1945 antara pemuda dan tentara keamanan rakyat yang bertempur melawan sekutu dan Nica. Pertempuran ini dilatar belakangi oleh tentara sekutu yang membebaskan tawanan Belanda dan juga memberikan senjata pada tawanan Belanda. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api ini terjadi pada tanggal 23 Maret 1945. Peristiwa ini terjadi karena adanya ketidakrelaan dari TKR pada kota Bandung yang akan dijadikan markas militer oleh Inggris. Karena tak bisa menolong secara langsung, maka TKR membuat rencana dengan menghanguskan Bandung. Pemberontakan Sulawesi. Pemberontakan Sulawesi atau D1T11 adalah gerakan politik yang tujuannya memendirikan negara Islam Indonesia. Gerakan D1 memiliki pasukan bernama Tentara Islam Indonesia atau T11.
Gerakan ini terjadi karena kekecewaan Khazar Muzaffar karena pasukannya tergabung dalam Komando Gerilya tidak masuk dalam Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRIS. Pemberontakan ini berlangsung di Sulawesi Selatan pada 1950 sampai 1969. Bagian C. Perlawanan diplomasi dalam menghadapi Belanda. Rangkaian perundingan Linggarjati. Perundingan ini perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan pada 11 sampai 15 November 1945 dan ditandatangani secara sah pada 25 Maret 1945. Perundingan ini terjadi karena Belanda ingin kembali menjadi Indonesia dan konflik antara Belanda dan Indonesia yang tak ujung tuntas. Agresi Militer 1. Agresi Militer 1 ini merupakan operasi militer yang digencarkan Belanda di Pulau Jawa dan Sumatera pada 21 Juli sampai 5 Agustus 1945. Agresi ini tujuannya untuk menguasai sumber daya Indonesia yang ada di Sumatera dan Jawa, tepatnya untuk mengambil perkebunan, pabrik, dan juga pelabuhan. Komisi Tiga Negara dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB pada 26 Agustus 1947. Komisi ini dibentuk karena terjadinya agresi militer Belanda I pada tanggal 27 Juli 1947. Ia memiliki tugas untuk penengah konflik antara Indonesia dan Belanda dalam agresi militer Belanda. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perjanjian ini terjadi karena kontak senjata dari pihak Belanda terus-menerus semenjak AGM 1. Agresi militer Belanda II adalah serangan yang dilancarkan oleh Belanda pada 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi ini berawal dari serangan di Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Indonesia, dan serangan pun meluas ke sejumlah kota di Jawa dan Sumatera. Tujuan AGM 2 ini untuk melumpuhkan pusat pemerintahan Indonesia sehingga Belanda bisa menguasai Indonesia kembali. PDRI merupakan penyelenggaraan pemerintah RI pada periode 22 Desember sampai 13 Juli. PDRI disebut juga Kabinet Darurat yang dipimpin oleh Syafruddin Prawinegara. Sistem pemerintahan PDRI berada di Sumatera Barat. Peristiwa AGM 2 pada Desember 1948 oleh Belanda menyebabkan ibu kota negara jatuh, dan akibatnya pemerintah Indonesia membentuk PDRI di Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Perang gerilya ini merupakan taktik yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi penuh dengan kecepatan oleh kelompok yang lebih kecil sehingga hasilnya pun lebih fokus dan efektif. Tujuannya karena adanya agresi militer II yang mana berupa peristiwa serangan militer dari pihak tentara Belanda kepada bangsa Indonesia di daerah Yogyakarta. Serangan 1 Maret ini peristiwa lanjutan dari AGM Belanda II untuk merebut wilayah RI dengan menyasar Yogyakarta sebagai target utamanya. Penyebab utama terjadinya serangan dilatar belakangi oleh propaganda Belanda ke dunia internasional mengklaim bahwa Indonesia tidak hancur. Perjanjian ini antara Indonesia dan Belanda dimulai pada 17 April 1949 sampai 7 Mei 1949 di Hotel Les Iles, Jakarta. Perjanjian ini lahir karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Belanda sebelum Perjanjian Renville. Jogja kembali adalah salah satu peristiwa bebasnya Yogyakarta yang pada saat itu masih menjadi ibu kota Republik Indonesia pada tahun 1949 dari tentara penduduk Belanda. Peristiwa ini bukan hanya menandakan kembalinya Jogja, namun kembalinya kedaulatan Republik Indonesia juga. Konferensi Inter-Indonesia adalah konferensi yang dilakukan antara negara Indonesia dan BFO atau Badan Permusyawaratan Federal. Konferensi ini diselenggarakan karena adanya perjanjian Roem-Royen yang berisi bahwa Indonesia ikut serta dalam konferensi meja bundar, maka Indonesia harus mempersiapkan diri. Konferensi meja bundar adalah konferensi yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dalam penyelesaian permasalahan kedaulatan RI oleh Belanda. Diadakannya konferensi ini merupakan hasil dari kesepakatan pada perjanjian Roem-Royen yang menginginkan penyelesaian antara RI dan Belanda. Pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk pada 27 Desember 1949. RIS berbentuk dari hasil keputusan konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. RIS ini dilatar belakangi oleh AGM Belanda kedua yang terjadi pada 19 Desember 1048.
Pada AGM tersebut terjadi penyerangan Belanda terhadap Yogyakarta yang pada saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Pengakuan kedaulatan Indonesia ini oleh Belanda ditandai dengan penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan Indonesia. Penyerahan kedaulatan Indonesia ini ditandai oleh penandatanganan akta penyerahan dan pengakuan kedaulatan dalam sebuah upacara di ruang tata istana kerajaan di Amsterdam 27 Desember 1949. Setelah dilakukannya perundingan unsur-unsur negara RIS dan RI, maka tanggal 15 Agustus 1950, Soekarno membacakan piagam terbentuknya NKRI yang berlaku mulai 17 Agustus 1950. Dan dengan demikian, sejak 17 Agustus 1950, negara RIS secara resmi dibubarkan dan kembali ke negara Republik Kesatuan Indonesia.